sewa, bayar orang demonstrasi, mencaci maki orang di ruang publik dengan suka hati, menuduh orang ke sana kemari, menuduh Pak Muldoko, menuduh istana. Siapa kalian ini sebetulnya ini? Menuduh orang PKI, menuduh orang tersesat di mana-mana. Hei, ada akhlak nggak ini cara orang berpikir dengan kayak begini? Ponakan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Az-Zaitun. Jangan nuduh-nuduh orang macam-macam. Ya, jangan nuduh orang kemudian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang itu. Terkait tuduhan atau yang disampaikan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun yang menyebut ada sejumlah tokoh-tokoh termasuk dari istana yang pernah datang ke Ponpes Al-Zaitun, artinya itu tidak benar ya Bang Abalin? Oh, bukan tidak benar, benar. Orang saya juga bola-balik di situ. Karena memang pondok ini pondok baik, pondok yang mendidik orang, anak-anak. Masa depan anak-anak itu baik. Yang saya tahu, Muldoko lah yang membuka akses ke Polres, ke Polda, kemudian ke Mabes Polri gitu. Sehingga Panji kuat gitu. Ya, sehingga Panji kuat dan setiap laporan-laporan itu nggak ada nggak ada penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, dibacain berita mana nih? Ya, Bung Alfian, kembali kita membahas tentang Al-Zaitun, Bung Alfian. Karena videonya Panji Gumilang diwawancara oleh Andi F. Noya ini, wah, menggelitik, ngeselin, tapi semakin terlihat semakin sesat, Bung Alfian. Mari kita simak sebentar, Bung Alfian. Bagaimana kalau sholat itu dipimpin oleh seorang wanita sebagai khotib, sebagai imam sholat? Ya, saya yakin bisa. Tapi ini juga menurut yang mengkritisi Anda, ini pemikiran yang salah, yang tidak lazim, yang sesat, dan seterusnya, dan seterusnya. Pemikiran itu boleh. Mereka mengatakan pemikiran kita salah. Silakan. Tapi ini yang kita katakan, ini manusia yang punya hak untuk hidup dan beragama dan menjadi, katakan khotib. Apa salahnya? Ya, Bung Alfian, memang kalau kita lihat ini memang lucu-lucuan, Bung Alfian. Tapi bahaya juga kalau ini akhirnya jamaahnya semakin banyak, dan ini kesesatan yang saya lihat dari kalimat atau di video tersebut, Bung Alfian. Setelah di demo, apakah Bapak akan melaksanakan khotib itu dari perempuan? Iya, akan saya laksanakan. Ini kok seperti ada yang protek, semakin dia jadi jumawa, semakin dia ngerasa tidak bersalah. Ini gimana, Bung Alfian? Ini belum Anda laksanakan? Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap saya akan laksanakan? Itu hak asasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penampakan video kita yang kesekian kali tentang beliau. Iya. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, mungkin pembicaraan kita buat sederhana mungkin, seringan mungkin, tapi tetap tidak kehilangan misi dan etos dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saya ingin katakan pendapat beliau tentang apapun yang dia sampaikan itu tetap akan tertolak ketika dia bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ini penting, ya. Dalam hukum Islam itu penempatan laki-laki dan perempuan itu posisinya bukan diskriminatif, tapi fungsionalitas secara fitrah insaniah. Ini penting buat pemirsa dan buat kaum muslimin. Anda harus mengerti bahwa tidak ada nilai privilege yang sifatnya membuat laki-laki ini lebih mulia daripada perempuan, tidak ada. Adanya inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang dimuliakan di sisi Allah orang yang bertakwa, dan orang tersebut bisa laki-laki bisa perempuan. Betul. Nah, fenomena siapa nih? Panji Gumilang merupakan, kalau menurut saya ini fenomena yang memang dilakukan pengkondisian dan pembiaran. Saya menangkap seperti itu, Bung kameramen. Artinya ada sesuatu yang diinginkan dengan begitu terjadi snowball, terjadi gunung besar yang bergerak. Apalagi kan sempat disebut-sebut bahwa fenomena Zaitun ini konon ada pendapat yang berkembang lebih dahsyat daripada
pernyataan Ahok yang jangan mau dibohongi dengan 551. Sudah di mana Allah? Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan Panji Gumilang bagi saya lebih parah dari Ahok, saudara. Kenapa lebih parah dari Ahok? Ahok yang dihina satu ayat, Panji Gumilang satu Al-Quran. Artinya ini menurut hemat saya, jangan mengurangi perhatian kita terhadap imperialis Bintang David dan Bintang Merah Palu Arit satu. Yang kedua, banyak lagi persoalan-persoalan negara kita yang tidak bisa kita anggap remeh. Soal narkoba misalnya, soal trafficking misalnya, dan seterusnya. Iya, Bung Alfian sering sampaikan bahwa ciri komunis sedang berkembang adalah dibiarkannya menjamurnya aliran sesat, Bung Alfian. Nah, ini kan yang sering Bung Alfian sampaikan bahwa orang-orang komunis, orang-orang PKI, mereka tuh merasa benar dengan omongannya. Nah, dengan pembiaran Al Zaitun, muncul lagi Bung Alfian, ada pesantren yang imamnya perempuan yang sempat kita sama tahu. Nah, ini kan ketika tidak ada penegasan terhadap sesuatu yang menyimpang lain akan melakukan hal yang sama. Itu yang saya khawatirkan, mengapa saya minta lagi ke Bung Alfian untuk merespon ini. Dan ini jadi nanti Bung Alfian, ketika misalkan PKI muncul dengan berbagai macam pemikirannya, orang jadi tidak berani mempermasalahkan. Orang jadi tidak berani karena kan ya udahlah, terserah lu cara berpikir lu, ini kan hak asasi. Itu gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas kalau saya sih sebenarnya sederhana ya Bung Kameramen, bahwa yang begini ini pertama membutuhkan kepemimpinan nasional yang berpegang dengan ketentuan-ketentuan konsensus nasional. Yang jelas pola berpikir Panji Gumilang ini bukan pola berpikir orang yang Pancasilais. Iya. Dia tidak memiliki pemahaman bahwa ada pedoman ketika meyakini ketuhanan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, maka kalau memang dia seorang muslim, dia tidak bisa menetapkan hukum dengan pandangan subjektif dia. Iya. Ibadah itu pada prinsipnya hukumnya haram kecuali yang ada ketentuan waktu, ketentuan cara, ketentuan yang sifatnya khusus yang dicontohkan. Nah, kalau sejarah adanya pemimpin perempuan lalu dengan alasan emansipasi, ente jangan suka ngarang-ngarang gitu kan ya. Yang jelas ini yang disebut dengan bid'ah dolalah, ini disebut dengan sesat, menyesatkan. Iya. Saya pikir ini juga menurut hemat saya kepada Andi F. Noya dan stasiun TV yang lain, cobalah Anda jangan ikut-ikut melembagakan sikap-sikap ngeyel mereka sebagai bentuk jangan ada proses penyiapan panggung untuk mereka untuk mengkhabarkan adanya sebuah pola keberagamaan yang ngawur gitu. Iya, Bung Alfian, sebelumnya kita juga pernah membahas Al Zaitun tentang ada sinagog Al Zaitun, Bung Alfian. Nah, kemudian ada lagi aktivis Israel, Bung Alfian, yang membela mati-matian Panji Gumilang. Bahkan dia bilang kalau bisa semua pesantren itu diajarkan nyanyi-nyanyi dan salam-salam Yahudi, Bung Alfian. Nah, kembali waktu saat dia bertemu dengan tim investigasi MUI Jabar di Gedung Sate, dengan PD-nya, dengan semangatnya, dia tetap menyanyikan atau memberikan salam ala-ala Yahudi, Bung Alfian. Nah, saya muncul pertanyaan, Bung Alfian, mungkinkah Bung Alfian Al Zaitun, Panji Gumilang ini adalah perwakilan Israel di Indonesia atau perwakilan Yahudi di Indonesia, atau bagaimana Bung Alfian? Saya sudah bilang, penasehatnya ada satu yang disebut-sebut dengan inisial itu. Kan diduga bahwa dia adalah orang yang menjadi anggota tim intelijen Mossad. Yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itu yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri gitu. Itu dulu. Jadi kalau pertanyaan ini adalah penampakan casing gitu, Bung. Iya. Artinya kemunculan dia akan terus-menerus menimbulkan resistensi. Nah, juga di samping ini kan perempuan ya yang namanya aktivis. Betul perempuan. Nah, ini satu ya. Satu lagi ada yang namanya Benjamin Ketang. Benjamin Ketang itu juga seorang aktivis Israel yang terus-menerus peringati hari kemerdekaan Israel dengan mengibarkan bendera bintang David. Iya. Dan juga jangan lupa kunjungan salah satu calon presiden di sebuah daerah juga disambut dengan bendera yang merupakan Israel. Nah, itu juga harus jadi perhatian, harusnya itu ditangkap dan harus ditegur langsung dan harus disebut apakah oleh
tim suksesnya atau tim relawannya atau yang bersangkutan, bahwa yang menggunakan itu bukan pendukung saya, harus bilang begitu. Kalau Anda diam saja berarti kalau Anda nggak tahu nggak mungkin. Iya. Ada yang nggak tahu kan, pasti depan muka dan pasti di sana juga ada tim panitia begitu. Ya, Bung Alfian, tak bosan mungkin dari channel Bung Alfian kita mengingatkan bahwa terus kita dalam posisi ingin agar Al-Zaitun atau semua aliran sesat ya Bung Alfian agar segera dimusnahkan, karena ini sangat mengganggu keutuhan dan kerukunan keberagaman di Indonesia. Nah, untuk akhir sesi kali Bung Alfian, dengan penjelasan Bung Alfian ada yang Mossad atau apa, berarti bisa diduga dong Bung Alfian, ini kenapa sampai sekarang Al-Zaitun tidak tersentuh Bung Alfian. Nah, ini kan masyarakat bertanya-tanya loh Bung Alfian, ada aliran sesat apa itu bisa cepat dihajar, ini cepet giliran Al-Zaitun lambat sekali. Silakan Bung Alfian untuk closing statement. Al-Zaitun itu kan udah jadi batu karang, dia merupakan sedimentatif, dia mengental. Dan sekali lagi kalau bicara Al-Zaitun harus dilihat bahwa ini adalah sisa dari kedikjayaan masa lalu yang masih dipertahankan di hari ini, dan itu bentuknya adalah sebuah penampakan arogansi kekuasaan yang harus dihancurkan dengan kekuasaan. Karena kita berharap dengan adanya katakanlah fatwa MUI segala macam, mereka sudah terang-terangan tuh model si Panji Gumilang, dia bilang bahwa MUI itu sarang teroris. Itu kan sebagai bentuk penampakan yang kurang ajar, dan kita harus katakan jangan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Yang jelas urusan sholat 5 waktu, urusan sholat itu ada ketentuannya. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi sekali lagi emang Anda lebih hebat dari Rasulullah. Ya, sekali lagi clear bahwa kita tidak akan menganggap ini sebagai hal yang penting, tetapi juga kita tidak boleh membiarkan nanti akan dipaknai lain oleh generasi muda yang dangkal keimanan dan pemahaman Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.